Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan surat resmi berupa instruksi kepada semua jajaran pengurus NU dan warga Nahdliyin terkait dengan organisasi PWI Laskar Sabilillah dan kajian tentang nasab Bani Ba'alwi. Muncul pertanyaan, benarkah PBNU telah menolak PWI Laskar Sabilillah dan PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanda tanya yang banyak. Baik, untuk menjawab ini, coba kita simak cuplikan keputusan yang sempat saya baca. Yakni di poin yang keempat, di sini dituliskan setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafarruq dan mendamaikan pertentangan islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi kepada Bani Ba'alwi? Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya
Saya dalam bicara seandainya ini. Seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Sayyid dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ini saya masih bicara tentang jika ya. Jika PBNU ternyata secara resmi mendukung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Kemudian yang berikutnya saya ingin sikapi yang kedua. Lantas bagaimana ketika PBNU secara spesifik menyebutkan bahwasanya PWI dan Laskar Sabillah adalah perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ya, kita tidak perlu merasa tersinggung ketika hari ini PBNU mengasosiasikan PWI Laskar Sabillah itu adalah organisasi yang membawa permusuhan. Ya, tidak perlu jadi persoalan juga. Kita tidak perlu juga terprovokasi. Kita akan tetap pada komitmen yang awal, bahwasanya PWI Laskar Sabillah tidak mau dibenturkan dengan NU. Tidak mau. Alasannya sederhana. Karena yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabillah juga adalah masyarakat Nahdiyin, kader-kader NU. Dan terlalu banyak energi yang harus kita keluarkan ketika dibenturkan dengan NU. Hari ini ketika muncul keputusan PBNU, maka kami menganggap ini keputusan PBNU. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab. Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Sabillah. Agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdiyin, terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk membentur NU. Hari ini ketika kemudian kita menjadi bagian dari NU, tidak bisa koheren dengan PBNU, maka tidak jadi masalah. Karena ketika kita secara organisasi tidak koheren dengan PBNU, karena memang PWILS itu bukan banom NU, ya ngapain koheren kan? Karena bukan banom NU juga. Tidak jadi masalah. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabillah juga adalah warga Nahdiyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdiyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena begini, yang disebut dengan pengkhianat di dalam NU itu adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan NU secara organisasi untuk tunggangan politik, untuk mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan tambang, untuk mendapatkan keuntungan profit duniawi. Yang ketika profit duniawi itu didapatkan bukan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi untuk diri mereka, keluarga mereka, koneksi mereka, sederek-sedereknya. Kalau kata orang Lampung, sekelik-sekeliknya. Lingkaran mereka saja yang mendapatkan. Bukan itu yang disebut dengan ber-NU. Hari ini mari kita membangun kesadaran terhadap semua masyarakat Nahdiyin. Kita harus tetap konsisten, inheren
satu nilai, satu nafas, satu garis perjuangan dengan gagasan ide perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam konteks ini, mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad, kita sudah memasuki abad yang kedua. Mujaddid ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri nyata dari mujaddid tersebut, kemapanan pasti menolaknya. Yang namanya mujaddid, dia datang tidak kemudian sekonyong-konyong koder langsung diterima oleh semua orang, tidak. Justru yang dikatakan mujaddid itu, dia akan ditolak oleh kemapanan-kemapanan yang ada. Makanya yang duluan menolaknya adalah struktur yang sudah mapan, yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan terhadap nilai-nilai feodalisme tersebut. Maka lantas kemudian ini sekali lagi mengkonfirmasi berbagai macam penolakan dari kelompok-kelompok yang mapan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semakin membuktikan sah Kiai Imad merupakan mujaddid awal abad yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada seluruh kader-kader Nahdiyin, baik yang mendukung kajian Kiai Imad, bahkan ada yang ikut terlibat dalam perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabillah, tetap jaga persatuan dan kesatuan, jangan terpancing dengan provokasi dan perpecahan, dan jangan pernah mau dibenturkan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena NU itu adalah organisasi keramat, didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah mau dibenturkan dengan NU, luruskan niat kita, satukan langkah kita untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat Nahdiyin dan menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin ingatkan dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu, selamanya PWILS jangan pernah dibenturkan dengan NU. Yang ada, PWILS akan benar-benar ikhlas membantu penguatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah membenturkan antara NU dan PWI. Atau lebih sederhana lagi, jangan pernah mau dibentur-benturkan antara Jam'iyah NU dengan organisasi PWI. PWI di sini adalah Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mengapa ini mesti saya garis bawahi? Dikarenakan PWI sebagai organisasi baru bukan kompetitor, bukan pesaing Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Justru sebetulnya Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan oleh kader-kader NU. Baik kader NU yang di struktural maupun kader NU yang di kultural. Artinya memang kendati pun PWI Laskar Sabilillah bukan banom NU, tapi organisasi ini didirikan oleh kader-kader NU. Makanya kader-kader NU di PWI dan di Laskar Sabilillah jangan pernah mau dibenturkan dengan NU. Kalaupun ada kritik, kalaupun ada masukan kepada orang-orang yang mengelola NU, maka berikan masukan dan kritik yang terbaik. Karena pada dasarnya
yang mengelola Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga manusia biasa. Persis seperti yang mengelola, memanage PWI Laskar Sabilillah. Kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan, ternyata yang mengelola PWI dan Laskar Sabilillah pun juga manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya memang tidak menutup otokritik. Kritik ke dalam dari kader-kader demi perbaikan organisasi. Kemudian yang berikutnya, saya membuat perumpamaan. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah ini yang dibentuk oleh kader-kader NU diumpamakan seperti sekoci. Sedangkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, NU adalah sebuah bahtera besar. Sebuah kapal besar yang di saat-saat tertentu dihadapkan dengan ancaman, badai dan gelombang, atau bentuk ancaman yang lainnya. Maka dibutuhkan sekoci-sekoci kecil yang berusaha untuk menyeimbangkan dan untuk menyelamatkan sebagai emergensi dan antisipasi kalau ada bahaya besar. Jadi apalah arti PWI sebagai sebuah sekoci, bagi sebuah kapal besar yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tidak boleh dibenturkan, atau bahkan dalam bahasa sederhananya tidak boleh kemudian berkonflik. Mengapa saya katakan tidak boleh dibenturkan? Selain karena PWI Laskar Sabilillah didirikan oleh kader-kader NU, juga memang visi dan misinya memang sejalan dengan visi misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni dalam rangka merawat Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian melestarikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga warisan Nusantara, warisan Wali Songo, menjaga sejarah, dan menjaga marwah Nusantara dari pihak-pihak yang hendak menguasai negeri ini dan mengklaim negeri ini sebagai milik mereka. Ini tentunya sejalan dengan misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian saya ingin mengerucut peran PWI Laskar Sabilillah sebagai sebuah sekoci, di mana peran ini penting sekali demi terjaganya bahtera besar, yakni NU itu sendiri. Dan kita bisa simak di sini bagaimana peran penting PWI Laskar Sabilillah dan kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam rangka menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan menjaga kehormatan para kiai-kiai NU dan menjaga kehormatan segenap masyarakat yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama yang kita sebut dengan kaum Nahdiyin. Anda bisa simak ulasan berikut ini. Dan dalam konteks ini termasuk PWI Laskar Sabilillah, dia warga Nahdiyin, kader-kader NU semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah, bukan NU sebagai banon, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai, saya punya 5 alasan. Nah, ini harus kita populerkan se-Indonesia itu. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nambah 1, yakni Habib Hasim bin Yahya. Saking manutnya kiai-kiai kita sama Habib, nggak berani ngebantah. Sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh, dia cucu Nabi soalnya, Pak. Ada juga Habib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini Rizik, ini ketua FPI. Kerjaannya menghina Gus Dur, ngomongin Gus Dur buta.
Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak, karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan. Mulai warga Nahdliyin berani mengkritik dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim, Wali Songo kemudian dibaalwikan. Ini fakta loh, Pak. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalwikan? Nah, di sini ada saksi nih, sejarah, garis darah Sayyid Muhammad Afandi. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah. Dan tes DNA-nya J1. Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya J1. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, jauh ke beduk. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Udah beda itu. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim. Dan ngapunten nih, ngapunten, pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Ini selain Pak Agus, kalau Pak Agus mendukung kita soalnya. Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini bintu tarif. Sampai kuping kita saja selip dengar itu, Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf P, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku Bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini diklaim anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab Pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, yang tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa tidur gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai-kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman biyen kita tahu betul yang namanya kiai, Bapak Ibu, nggak boleh selevel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada dasi kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai se-Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib-Habib itu. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai? Nggak ada. Walaupun Habibnya Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu panggung sama Habib bocil. Yang ceramah saya duduk paling pinggir. Si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil, Pak. Belum nikah masih bujang. Semua orang cium tangannya, saya kagak. Ustadz Parman mah iri. Bukan iri Bapak Ibu, itu orang ilok yang sedemikian rupa. Dia baru anak kemarin sore, sedangkan terpampang yang ceramah saya. Kecuali kalau saya cuma tamu. Ini fakta dan kenyataan Bapak Ibu. Nggak mau mereka membukukan badan sama kiai-kiai NU, nggak mau. Tapi sejak ada kajian, sejak ada PWI Laskar Sabilillah, mulai mereka cari perhatian ke kiai-kiai NU. Sudah mulai mau cium tangan. Ini kan luar biasa efeknya. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan pendawiran. Coba kita survei se-Indonesia Pak, 226.000 pesantren NU di Indonesia ini. Saya survei di Lampung Tengah itu Pak, semua pesantren NU korban pendawiran. Orang bisa datang berhari-hari, bermobil-mobil, minta duit sama kiai-kiai NU, nggak pulang kalau nggak dikasih.
Begitu pulang setelah dikasih duit, semua isi kamar mandi habis. Odol, sabun muka, punya dalemi Pak Yainya itu habis semua. Kata Bu Nyai, bah, itu putune Kanjeng Nabi beneran tak bah? Lo ngapa mah? Kata si Abah, enggak. Kok maling odol, maling sabun mandi? Ini fakta loh. Ini terjadi loh Pak, seluruh Indonesia. Mungkin yang nggak pernah ngurus pesantren nggak tahu. Yang pernah ngurus pesantren tahu bagaimana mereka datang mendawil di pesantren-pesantren. Sejak ada kajian Kiai Imad, luar biasa. Datanglah, tepuk tangan dulu. Datanglah Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, jreng jeng, teng teng teng, nggak berani lagi. Zaman dulu jangan-jangan Yai Nur Khalis juga dawil lah, jangan-jangan deh. Sekarang mungkin nggak berani lagi, Bapak Ibu, bener itu. Saya tanya-tanya ke pondok itu nggak berani lagi. Mohon ngapunten nggih, ada Roi Suriah didatengin oleh Kabib mau ngadain hall katanya. Masya Allah, dikasih sedikit Pak, amplopnya diginiin. Berapa ini Kiai? Roi Suriah setinggi itu, santri aja nggak berani berjalan di hadapannya. Sama si Kabib sambil ngangkat kaki di atas kursi. Berapa ini Kiai? Nggak ada harganya Kiai kita Pak di hadapan mereka itu. Bahkan saking parahnya pendawilan itu. Makanya ini sudah qadarullah Bapak Ibu. Adanya kajian itu sudah qadarullah. Yang kelima, terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia, termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alat-alat Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Yang suka ziarah itu warga NU semua kok. Kita korbannya itu Bapak Ibu. Akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi. Mungkin motifnya ekonomi. Kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu, Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan-jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya kedepannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Dan itu sudah kita dengar di mana-mana. Termasuk di Lampung Tengah, di Spontan, Habib Malik Abdullah. Padahal itu bukan Habib. Yang mengisbat siapa? Seorang Habib dari marga Al-Muhdor. Dia yang mengisbatnya. Dan sayangnya sudah dikeluarkan SK-nya dari Dispar Senibut, Dinas Pariwisata dan Seni Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Bayangkan Pak, segitunya mereka merekayasa makam palsu sampai keluar izin dari dinas di kabupaten tersebut. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Halo? Terlalu serius ya ceramahnya ya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.